Halo, jumpa lagi di channel Pued Education. Di video kali ini saya kedatangan dua tamu spesial, dua anak muda berprestasi. Mereka baru saja lulus dari kuliah, tapi di masa pandemi ini mereka bahkan bisa cari pekerjaan, bisa mendapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan internasional. Bagaimana rahasianya mereka bisa keterima di perusahaan internasional? Tonton sampai habis videonya ya. Halo, Kristo, Oh, Rafael. Halo, apa halo. kabar? Baik, Pak, baik. Chris, baik? Baik baik, Pak. Hey, gini, kita kita mau bikin untuk apa ini subscribernya Pued Education supaya tahu juga untuk orang lain supaya menginspirasi bahwa di tengah pandemi kalian berdua masih bisa berprestasi, masih bisa dapat pekerjaan yang baik, yang bagus. Nah, ini rahasianya apa? Ya, jadi masih bisa survive, siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang nantinya. Perkenalkan diri dulu deh, Rafael sama Kristo. Sebelum saya tanya-tanya, silakan perkenalkan diri dulu deh. Nah, Rafael, suatu gimana, Ya, Bang? oke, jadi, nama saya Rafael Herman Yosef, Hmm. biasanya dipanggil Rafael, dan, saya sekarang sedang mahasiswa Bina Nusantara, Universitas Mhm. Bina Nusantara, jurusan Teknik Informatika, dan sekarang lagi, sedang tunggu graduasi sih, tapi juga sudah kerja. Weh, mantap, mantap. Kalau Kristo? Ya sama dari BINUS juga, Mhm, lagi pending graduasi juga. mhm. Sudah Tapi dapat sudah sudah dapat sudah kerja juga. ya sudah dapat kerja juga. Hebat, hebat. Gini, kalian kan anak-anak orang IT nih, anak-anak komputer nih, anak programming. Bisa ceritakan sih gimana sih awalnya belajar programming dulu? Asal muasalnya kenal programming gimana? Dari saya atau dari Kristo dulu? Oh, Rafael dulu deh, dari Rafael. Oke. Jadi saya dulu, eee, seperti anak kecil ya pada umumnya, Mhm, saya dulu tertarik dengan robot gitu. mhm, mhm. Jadi waktu kecil, waktu SMP dulu, itu SMP-ku itu ada salah satu ekstrakurikuler tentang robotika Oh, mhm, dan itu robotikanya cukup fun, cukup menyenangkan, tapi mhm, ada programming-nya sedikit gitu loh. mhm, mhm, mhm. Tapi bukan programming bahasa pemrograman Java, C itu bukan, tapi hanya pemrograman drag and drop gitu. Dan itu melatih mengasah otak kan itu, meskipun Iya, hanya drag and drop. Dan di saat itu saya tertarik gitu dengan, oh ini bisa membuat suatu hal, bisa membuat robot ini bergerak toh begitu. oh, karena Dan awalnya karena robotik itu ya? iya, dan akhirnya sejak saat itu waktu saya SMA, saya akhirnya join di ekstrakurikuler programming. Oh, oke, nice, Iya. bagus, bagus. Dan gurunya juga waktu itu juga mensupport untuk mendorong Mmm, saya melakukan kegiatan programming. oh, oke, oke, nice. Sampai disangka selingkuh itu ya? Oh, iya. Itu itu lain lain cerita itu nanti. Chris, kalau Chris tuh gimana? Awal sukanya programming gimana, Chris? Sebenarnya sama sih kayak Rafael. Awalnya, Robotik? tertarik ke robotika juga. Itu dulu pasti robotikanya itu ya, Lego NXT. Nah, Ya. Wah, kok tahu-tahu sekali. sama saya juga. Oh, iya. Aku punya loh Legonya, Masih SD, ada? Ada masih ada, nggak ada yang main. Oh, 6 iyalah, juta weh, 6 juta. mahal itu, Kok tahu iya. sekali. Iya, Nah, aduh. dijual udah nggak laku sekarang. Terus lalu dari robotik, lalu suka programming gitu ya? Itu SMP juga ya, Chris? Enggak sih, enggak langsung kayak dari robotik itu dulunya kan mulai mulai tertarik sama Lego NXT itu kelas 4 SD. Mhm, Terus setelah dari itu, saya coba belajar elektronik mhm. elektronik. Oh, Nah, elektro, heeh. ya belajar elektro waktu itu. Jadi bikin robotnya udah bukan yang Lego lagi, tapi yang
yang beneran pakai ya beneran solder sendiri dan lain-lain gitulah. Oh, tapi nggak nyambung nih ya. Kuliahnya kan bukan elektro semua ya, bukan Ya, robotik atau dulunya hardware ya. tuh dulunya tuh tertariknya mau kuliah apa ya? Kuliah yang berhubungan sama robotik gitu. Nah, Oh, tapi waktu SMP-nya itu mm-mm. kena guru SMP, Nggak tertarik. kena guru SMP jadi dia tertariknya ke matematika. Oh, malah pindah dari Dia pindah ke robotik pindah ke matematika. Oh, oke. Nah, terus Nyambung dari ya. matematika, ya akhirnya kan masuk ke SMA saya tuh karena menang lomba matematika. Oh ya. Oh, ya 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 ya. Ketika masuk ke SMA, saya dengar dari temen ada yang ekstra programming kan. Wah, dulu tertarik lagi nih baru masuk ekstra kurikuler programming. Oh, gitu. Berarti dari robotik pindah ke mat lalu ke programming. Rafael juga Hmm. sama ya, backgroundnya juga matematika juga ya. Iya Pak, saya dulu matematika, terus sebenarnya saya juga Mm-mm. elektro juga sih Pak, sempat. Jadi matematika, terus elektro, robotika, habis itu matematika lagi, terus selingkuh Programming. ke programming. Iya. Oh gitu, jadi ceritanya agak panjang ya, bulat-bulat ya. Oh iya, Sempat CLBK iya, ya, balik lagi ke apa ini matematika, lalu oh, baru pindah iya, lagi ke programming. iya Pak. Lalu prestasi apa aja yang pernah kalian raih? Jadi ini ceritanya yang saya tahu ya, Rafael dan Kristo ini kan mantan apa ini lolos OSK, lolos OSP, Olimpiade Sains yang kota, provinsi, lalu lolos ke nasional sampai ke pelatnas ya. Sekarang kalian prestasinya apa aja selama kuliah? Setelah pelatnas itu ngapain aja kuliah ini? Raf? Ya Oh ikut iya, lomba-lomba lokal. Lokal iya, ya. iya. Sampai ke Jadi, internasional kan ya? iya Pak, Ya, tapi kebanyakan lokal. iya. Jadi Jadi juara di mana aja nih? Bisa ceritakan nggak Rafael sama Kristo? kalau di nasional sih sudah banyak sih Pak. Kita, oh Jakarta, Surabaya saya gitu. saya di tahun-tahun terakhir satu tim dengan Kristo sih Pak. Oh, satu tim. Oke. Ya, jadi dirangkep aja lah Pak. Jadi atau mungkin Kristo yang mau cerita gitu. Oh, Sudah enggak. Silakan. tahun terakhir itu Ya, kita di ITB menang. Mm-mm. Habis itu di UI juga menang. Terus Mm-mm. di ITS juga menang. Mm-mm. Habis itu INC Binus itu Mm-mm. juga menang. Habis gitu ICPC Binus itu sudah yang itu tingkat nasional sih itu semua. Huh? Saya dan Christopher dan teman tim saya yang satu lagi Sebastian Mm-mm. itu menang. Tim kami menang Mm-mm. semua di situ. Juara satu terus ya, di mana-mana ya, dapat gold Ya, medal semua ya. di tahun terakhir kami berusaha sekuat tenaga, puji Tuhan juara satu terus. Woi, siap. Keren. Terus ya kalau habis itu internasionalnya kami ada di Jakarta juga, itu tapi skalanya internasional. Itu kedatangan dari Singapura, ada lawan dari Singapura, NUS, ada yang dari Taiwan, ada National Taiwan University, ada datang. Terus ada juga dari Jepang juga datang waktu itu. Dan tim kami juara 3 di sana. Internasional itu ya. Itu apa Iya, nama Pak. kompetisinya itu yang juara tiga? Itu ICPC Pak namanya. Oh, ICPC yang Ya, untuk mahasiswa ya, kompetisi ya untuk untuk mahasiswa ya. mahasiswa. Ya. Tingkat dunia tapi ya. Tingkat region Pak, regional Mas Ian. Region Yang mana dunia ini? kan Asia Tenggara, region Asia Pasifik Pak. Asia Pasifik. Oh, Kalau yang dunianya kan world finalnya Pak nanti. ya. Lalu setelah itu, Habis setelah itu, lolos ke regional, nah setelah lolos regional, puji Tuhan tim kami dipanggil dapat undangan ke world final di Rusia. world final tahun berapa itu world finalnya? Rencananya sih tahun 2020 kemarin. Mm-mm. Sekarang masih 2020 sih, Tapi bulan kan Juni. Juni Tapi kemarin ya. karena pandemi Mhm. diundur sampai tahun depan sih. Oh. Selain world final yang 2020 ini sebelumnya pernah nggak sampai ke world final juga? Saya pernah di tahun 2017. Sempat ke world final juga ya? Ya, mewakili Binus juga. Oh. Kristo juga sama kah? Beda. Nah, kalau saya belum pernah. Oke, jadi itu tadi prestasinya
Rafael Christo nggak cuma di lokal, nggak cuma tingkat kota, provinsi, nasional, tapi sampai ke world final. Nah, sekarang ini imbasnya nih, akibatnya ya. Maksudnya setelah Anda dapat juara di mana-mana, lalu Anda sampai ke world final, jadi skill programming sudah pasti terasa, sudah pasti bagus. Nah, sekarang bagaimana ya caranya kalian setelah lulus lulus kuliah, sorry, setelah lulus kuliah ini kalian bisa keterima di perusahaan, apalagi perusahaannya sekelas internasional ya, bukan perusahaan nasional yang domisilinya nggak di Indonesia. Kira-kira kalian bisa berbagi tips nggak? Kok bisa ya keterima di perusahaan internasional? Kira-kira apa yang harus diperhatikan supaya yang sedang kuliah atau yang baru akan kuliah itu bisa, oh tahu gitu loh ya, path-nya itu kayak apa nih, harus ngapain aja. Karena perusahaan-perusahaan internasional khususnya kan punya qualify sendiri-sendiri ya untuk menilai calon programmernya gitu. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya saya mau mengklarifikasi tadi omongannya tadi ya. Itu jadi meskipun tim saya dan Kristo menang banyak, tapi sebenarnya kami juga kalah banyak sebelumnya. Jadi tim kami itu sedih-sedih dulu sampai berapa tahun, dan di tahun terakhir baru sukses. Dan itu semua kesuksesannya itu tercapai karena tim kami bekerja keras. Kalau memang mau dikasih tahu rahasianya ya, kenapa tim kami bisa itu ya, rahasianya itu cara latihannya itu adalah tim saya latihan dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam, dan itu latihan terus setiap hari ya? 3 hari Pak, Selasa, Rabu, Kamis. Itu kan masih ada kuliah juga soalnya. Jadi itu latihan keras juga. Sampai jam 6 malam, seminggu 3 kali terus menerus seperti itu ya. Yang lain latihan yang mandiri gitu ya? Iya Pak. Itu karena itu jadi skill kami juga terasa cukup naik. Nah, kalau karena latihan itu, jadi akhirnya algoritma skill, berpikir secara algoritmanya itu semakin terbangun gitu Pak, semakin tumbuh dengan baik gitu. Makanya efeknya adalah menang lomba. Dan juga efek lain yang saya rasakan adalah ketika interview kerja, kan itu nanti biasanya kan dipertanyakan tentang masalah-masalah algoritma begitu kan Pak. Dan itu jadi lebih gampang gitu Pak dapatnya. Jadi sekali latihan 2-3 pulau terlampaui. Wih, bagus. Jadi ini nggak bisa langsung sukses ya. Memang semua orang termasuk timnya Rafael dan Kristo ini dari bawah gagal terus, banyak gagalnya. Lalu akhir-akhir ini setelah latihan keras terus menerus pantang menyerah, akhirnya tidak mengkhianati proses ya hasilnya ini. Luar biasa. Kalau Kristo gimana, Kris? Sudah tercover tadi semua. Satu tim soalnya ya. Sudah tercover semua. Ada tipsnya nggak buat yang baru kuliah atau sedang akan memilih, aku tak milih IT aja deh untuk jurusanku kuliah nanti, gimana? Apa memang trennya IT sekarang? Kalian kan sudah interview dengan perusahaan-perusahaan internasional. Gimana? Memang trennya bagus, oh mending masuk IT aja deh karena trennya bagus atau karena salary-nya luar biasa dan seterusnya. Gimana, Grace? Tren IT dari beberapa tahun lalu memang sudah bagus sih. Tapi sekarang itu kita sudah masuk ke masa di mana lulusan IT itu sudah lumayan banyak. Dan karena lumayan banyak ya, gimana ya omongannya? Harus ada nilai lebih kan? Jadi semakin berat saingannya. Semakin berat juga saingannya. Banyak perusahaan yang sekarang masih mencari sih, tapi kan perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang juga udah mulai engineer-nya sudah mulai banyak. Jadi mereka sudah mulai selektif sekarang. Nah, artinya bagi yang mau masuk IT harus benar-benar punya nilai lebih gitu ya? Iya. Kalau biasa-biasa aja sulit ya? Nggak bisa dibilang dari sekarang sih Pak, kan bisa aja orang masuk ke IT, terus suka di IT, dan pada akhirnya 4 tahun kemudian jadi lulusan yang baik gitu kan, bisa aja. Bisa jadi setelah proses lalu dia berubah jadi lebih baik di akhir-akhir lalu bisa berprestasi gitu ya?
Iya. Boleh tahu nggak kisarannya salary yang bisa didapat? Kisaran aja lah. Jadi rata-rata di sana berapa? Jadi kita nggak sebut angka pasti, kita nggak sebut di perusahaan tertentu pasti, tapi kisarannya di daerah sana antara berapa sampai berapa. Katanya lulusan Indo diterima di perusahaan internasional itu dengan lulusannya negara lain itu bisa berbeda salary-nya. Pak, itu saya kurang tahu itu, Pak. Gimana? Kalau itu Google aja, Pak. Di Paling googling aja. ya kalau Sama. kita biasanya serba salah, Pak. Berarti Iya, akurat ya? Akurat ya? Ini cukup akurat. cukup akurat. Oh, cukup akurat yang di Google. Ya. Ya, Cari mungkin cari rata-rata atau cari mediannya mungkin bisa menjawab. Cukup. Oke. Lalu kalau seleksi masuknya di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan nasional atau internasional itu pasti ada soal-soal codingnya ya? Iya, iya. Seperti apa soal codingnya itu? Soal coding dasar sih, Pak. Ya. Kan ada. Nah, itu sepertinya sih interviewernya juga cek background-nya sih, Pak. Jadi kalau misalkan dilihat kandidatnya berpotensi, biasanya soalnya lebih susah gitu, Pak. Kalau misalkan kandidatnya kelihatannya itu ada potensi ya, Pak. Kalau misalkan kandidatnya terlihatnya seperti biasa, ya cukup lah, oke, itu ya soalnya juga cukup basic sih harusnya. Itu tergantung interviewer sebenarnya. Tergantung yang interview gitu ya? Ya. Saya ceritain sedikit tentang interview. Gimana? Tipsnya gimana? Interviewernya tuh sudah tahu kalau saya itu orang yang menggemari competitive programming ini kan. Nah, sama interviewernya sudah nggak dikasih soal itu lagi kan. Sudah tahu ya. Sudah pasti bisa. Lalu diberi soal apa waktu seleksi masuk? Waktu interview kan soalnya nggak cuma soal programming, ada soal lain lagi. Contohnya salah satunya sistem desain gitu. Itu hal yang nanti dipelajari ketika kuliah. Oh, sistem desain seperti apa ya? Sekilas saja misalkan kayak object oriented atau reactive programming atau data structure atau seperti apa? Itu kan programming, Pak. Maksudnya sistem desain itu kita bangun service, Pak. Oh, maksudnya infrastrukturnya gitu kah? Ya. Jadi misalkan salah satu contohnya nih, bagaimana sih kalau misalkan kita disuruh buat message chat gitu, chat message gitu ya kan? Itu kamu mau desainnya bagaimana? Atau enggak yang paling sering nih ditanyakan, bikin shorten URL, tahu kan Pak? bit.ly atau apa? Itu kalau kamu buat bagaimana caranya? Kamu rancangan arsitekturnya bagaimana, metode algoritma yang kamu pakai apa, hashing kah atau apa gitu kan? Oh, itu teori ya? Maksudnya kalian nggak harus langsung live dipraktekkan? Enggak kan? Cuman konsepnya aja ya? Ya, yang prakteknya itu yang pertanyaan algoritma yang tadi yang seperti Crystal. Temanku ada sempat ditanyain, misalkan ini dikasih list array ya kan? Coba print distinct elemen yang berbeda itu berapa aja nih, misalkan seperti 1, 2, 3, keluarnya 1, 2, 3 karena satunya cuma sekali aja kan. Paham. Itu. Nah, itu ada yang algoritma, ada juga sistem desain seperti tadi Christopher ngomong. Ada juga computer science fundamental, itu seputar ilmu computer science, itu biasanya didapat waktu kuliah, misalkan seperti database ya kan, komputer networknya bagaimana. Habis gitu ada apa lagi Chris? Udah nggak terlalu ingat juga. Operating system seperti ya. Linux juga ditanyain ya, Pak. Gimana networkingnya? Bukan Linuxnya sih, Pak. Ya, kalau networkingnya tanya, misalkan seperti konsep virtual memory itu apa sih sebenarnya? Itu semua perusahaan rata-rata begitu ya, yang internasional ya? Iya. Saya kan keterima ini nggak langsung keterima. Dan mayoritas pertanyaannya juga seputar di situ semua sih, Pak. Oh. Jadi kurang lebih tentang itu ya, tentang konsepnya sistem desain, lalu tentang algoritma. Ya, itu 3 hal itu sih, Pak. Sistem desain, algoritma, dan computer science fundamental itu. Buat teman-teman ini yang melihat videonya, lalu ingin belajar programming,
Lalu sebaiknya itu bahasa apa yang sebaiknya mereka harus pelajari duluan? Yang sudah kalian jalani, sudah kalian lalui kan banyak hal sampai dengan hasil yang sekarang ini, sampai dengan apa itu bekerja sekarang ini, kira-kira apa yang cocok ya? Karena sekarang kan banyak bahasa baru-baru. Jadi ada yang berdebat nih. Dulu kuliah pertama kali di US harus pakai C. Lalu ada beberapa kampus yang pakai Java, ada beberapa kampus sekarang yang pakai Python, termasuk di Singapura juga. Nah, sebaiknya bahasa apa yang kalian pelajari duluan ya? Untuk yang baru akan mulai belajar ini. Masih C++ sih, Pak. Masih sih ya? Masih C ya. Bahasa Ah, baru tuh, hmm? bahasa baru sekarang nggak ada yang lebih cepat dari C karena dan Runtime-nya ya, kecepatannya ya. ya sama C itu kan bahasa imperatif. Mm-mm. Jadi bahasa yang kita bisa kontrol eksekusinya gitu loh. Nggak Halo, kayak Ya, halo. halo. nggak kayak apa? Nggak kayak bahasa deklaratif gitu kan. Jadi tetap paling bagus tetap C++ sih. C, oke. Ya, Soalnya kan ada beberapa uni yang sekarang ini mulai pertama kali ya, itu sudah Python, sudah apa yang mereka sudah diajari hal-hal yang kan di Python tidak ada tipe data kan ya, jadi mereka sudah diajari ya, seperti itu sejak awal. Jadi itu malah nggak recommended ya. nggak Menurut recommended. menurut perjalanan kalian ya, kalau mau kenal bahasa pemrograman, kenal programming yang sebenarnya, sebaiknya ya C duluan ya, Ya. sebelum bahasa-bahasa lainnya ya. Tapi saat kalian kuliah kan pasti sudah ketemu bahasa banyak sekali kan ya, bahasa pemrograman. Nah, saat ini kira-kira boleh sebut nggak nama bahasa apa aja yang sedang digunakan trennya ya di dunia industri? Jadi tempat kalian bekerja nanti pakai bahasa apa ya kira-kira ya? Saya kan bekerjanya itu sekarang di service back end gitu kan. Back end, Itu oke. Mm-mm. jadi kayak server gitu. Nah, di server side itu sekarang yang lagi tren itu Golang. Golang. Ya, Mhm. dulu kan untuk buat server side ada Node.js sama Django kan. Django. Sekarang yang tren sekarang Golang. Django-nya Python ya? Ya, Oh, sekarang Golangnya. Alasannya karena lebih lebih efisien lagi, lebih cepat ya. Golang itu ya cepat hampir secepat C++, Pak. Oh, ya ya ya. Itu untuk back end ya, betul ya? Iya. Oke. Raf, ada masukan? Kira-kira menurutmu apa ya, Raf? Kalau back end apa, kalau front end apa, atau yang lain? Terserah. Sudah dijawab Kristo, Pak. Golang itu Kalau sudah mewakili gimana ya? ya, buat front end? Oh ya, kalau front end apa? React. Oh, React. enggak. Kalau React. front end, kalau Hmm? front end mungkin ya saya sih bukan tipe orang yang suka maksudnya langsung menyuruh apa kamu belajar ini kamu belajar itu sih yang maksudnya langsung Hmm? ini cocoknya React atau apa. Kalau saya sih lebih prefer coba sesuaikan dengan kebutuhan dulu gitu. Kalau mau belajar pertama awal buat front end ya pasti HTML, CSS, JavaScript dong. Hmm, hmm, hmm. Sebelum ke React. Kan Hmm. React kan juga pakai itu semua kan. Jadi ya kalau Ah. mau front end ya coba pelajarin tentang HTML, CSS, JavaScript dulu. Habis itu nanti baru bisa kemana-mana. Lalu ada nggak setelah basic, mereka kuasai basic, mereka harus belajar apa dulu ya? Buat teman-teman yang mau berkarir nanti seperti kalian di luar negeri, di perusahaan-perusahaan internasional, kira-kira setelah basicnya mereka harus kuatin di mananya ya? Uh, Jadi kalau basic saya sih, programming udah oke ya? Gimana? kalau Gimana? saya lebih prefer sebenarnya bahasa programming language itu kan hanya bahasa gitu kan. Betul. Jadi yang paling dasar itu ya kita harus tahu nih, kita harus tahu mau diapakan. Yang mau Mm-mm. diapakan ini maksudnya adalah algoritmanya kan, cara berpikirnya gimana dan Mm-mm. apa dan itu yang paling dasar gitu. Dan untuk bahasa sih sebenarnya kalau Sembarang. saya pilih satu sih. Satu yang paling dasar nih C++. Lebih Mm-mm. sering ke C++ ya karena ya. Mm-mm. Itu saya mendasari di sana terus nanti ketika saya sudah cukup sering di sana, ketika saya mau belajar bahasa pemrograman yang lain lebih gampang gitu loh. Jadi Ya. bisa cepat gitu. Kan langsung misalkan saya pindah ke Golang, saya lihat Mm. oh ini kalau di C++ seperti begini, kalau di Golang bagaimana ya? Oh, jadi lebih cepat belajarnya ya? Iya, gitu.
ibarat alat musik sudah biasa main piano, lalu disuruh main gitar, lebih cepat ya daripada harus dari nol ya belajar gitar gitu ya. Iya, benar. Kira-kira ilustrasinya kayak gitu ya, Raf ya? Saya nggak bisa main musik sih, Pak. Jadi saya nggak tahu sih. Kan di musik itu biasanya ada teori-teori yang common gitu loh, Pak. Ya, ya betul, betul. Oh iya, Kristo kan pemusik juga ya? Wah, Loh, artistik, Pak. Jangan Musisi lupa, ya? Pak. Oh iya, Jangan iya, lupa iya. baca CP series, Pak. Oh iya, iya, iya. Komikus juga ya? Betul ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Ini bakat yang unik antara logika dan art bisa gabung dalam satu manusia, ini unik sekali nih. Luar biasa itu bakatnya. Jadi kesimpulannya kalau ingin berkarir di bidang pemrograman, intinya kalian harus belajar ini ya, Pak, programming mulai yang disarankan pakai C, dasarnya dulu supaya kenal tipe data, kenal benar-benar programming seperti apa. Jadi bukan bahasa lain yang tidak mengajari tipe data dan seterusnya, yang standarnya programming ya. Lalu setelah itu harus kuasai algoritma. Jadi kalau logika berpikirnya semua skill-skillnya sudah dikuasai kayak debugging macam-macam, mau pindah bahasa lain nggak problem. Jadi bahasa pemrograman bukan masalahnya, yang penting justru di logika berpikirnya. Gitu ya? benar. Iya, Pak. Betul ya? Dan itu yang bahasa apapun is oke lah, nggak masalah. Jadi kalau mau berkarir harus latihan juga. Yang perlu saya garis bawahi tadi Rafael bilang gagal sudah biasa, sudah bertahun-tahun gagal, sudah biasa. Orang kadang-kadang nggak melihat itu, tapi di balik kegagalan itu latihan terus jam 8 pagi ya tadi ya, sampai jam 6 malam, gila, latihan terus. Itu Berhari-hari, gila berdarah-darah itu pasti ya. Setelah latihan terus, dari pagi sampai malam, terus-menerus latihan, lama-lama bisa menuai hasilnya. Bahkan sampai sekarang kalian berdua diterima di perusahaan-perusahaan internasional. Nggak main-main loh, kalau internasional jelas gajinya nanti bisa googling sendiri lah. Ya kisarannya kira-kira berapa, gitu ya? Iya, Pak. iya, Pak. Ya, oke. Ada masukan lain atau ada tips lain dari kalian berdua buat adik-adik kelasmu? Ada nggak? Harus apa nih dari sisi non teknis saat ini? Apalagi sekarang di tengah pandemi banyak orang yang drop gitu, putus asa. Gimana caranya kita bisa tetap survive? Apalagi programmer ini kan bisa produksi ya, jadi produsen juga ya, nggak cuman konsumen ya. Ada masukan atau tips atau sharing dari kalian untuk adik-adik kelas atau yang mau masuk IT atau orang lain yang sedang berproses juga? Mungkin kalau dari saya sih kalau mau masuk IT coba dipikirkan dulu sih. Maksudnya kamu masuk IT ini apakah dari dirimu sendiri mau atau karena paksaan orang lain? Karena ya seperti semua jurusan yang lain, kalau nggak passion ya susah kan. Passion, oke. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada passion dan sudah terlanjur masuk, ya nggak apa-apa. Jangan salahkan diri. Seperti kata Kristo tadi, bisa jadi kamu berubah kan, dan kamu bisa berkembang jadi lebih baik. Setelah berproses ternyata suka dan berkembang gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi, Raf? Kristo? Chris? Kalau dari saya nih, kalau misalkan kalian mau lihat programming itu seperti apa kan, nah kebanyakan tempat latihan buat programming itu tersedia secara online, yang tempatnya namanya online judge. Contohnya kayak Codeforces gitu kan, atau SPOJ. Nah itu TLX. TLX ya. Itu cukup bagus untuk pelatihan, ada tutorialnya juga. Ya, saya sarankan mulai dari TLX. Ya, TLX ya. Itu buatan persembahan dari alumni-alumninya tim Olimpiade Komputer Indonesia ya. Iya, benar. Ya. Jadi meskipun pandemi untuk programming tidak terlalu terpengaruh. Ya. Iya kan kadang ada gambar memesnya yang nggak pandemi ya begitu posisinya, ya pandemi pun juga begitu juga posisi bekerjanya programmer ya, nggak terpengaruh juga. Ya, oke. Baik, terima kasih atas waktunya Kristo dan Rafael. Terima kasih banyak. Saya doakan sukses selalu di tempat bekerja, dimanapun kalian berada, terus menginspirasi banyak orang. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu ya. Salam Puede. Salam Puede.